Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmalal iman. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaika nusur. Allahumma ansurna wa ansuril muslimina mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansurna wa ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alna minhum ya rahman ya rahim. Para bapak, para ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan mengucap syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memudahkan kita melaksanakan sholat berjamaah, memudahkan kita untuk tetap berada di masjid ini untuk mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala guna insya Allah menambah ilmu, menambah iman, dan mudah-mudahan tambah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Melihat fenomena kejadian-kejadian di sekitar kita, maksud saya yang kita lihat sekarang, karena kayak tidak ada batasnya dunia itu dengan adanya teknologi. Ada di genggaman kita, bisa langsung kita berkomunikasi dimanapun, ke Amerika, ke Saudi Arabia, ke Rusia, bisa langsung kita lihat di televisi itu. Kalau dulu barangkali hanya lokal saja, sekarang bisa live dimanapun adanya. Jadi berada di genggaman kita, di remote kita, di HP kita barangkali. Kejadian-kejadian yang menunjukkan benarnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang akhir hidup atau menjelang dekatnya kiamat kubro itu akan terjadi berbagai macam fitan. Fitan itu jamak dari fitnah. Yang dimaksud fitnah yang akan menimpa, menguji atau bencana kepada orang-orang yang beriman. Jadi fitnah itu kalau kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dibagi dua, fitnatu syahwat dan fitnatu subuhat. Fitnatu subuhat yang sekarang muncul di negara kita, ada seorang yang bergelar kiai atau disebut kiai dari Bandung, insyaallah, namanya Kiai Aos atau Mama Aos. Orang Sunda kan mama gitu, Mama Aos, ada Mama Gufron. Nah, sebelumnya yang viral Mama Gufron, muncul lagi Mama Aos. Pun itu nggih Pak, Mama Aos yang awal munculnya ketika menjelang Agustusan kalau tidak salah.
Ya, diviralkannya itu dengan mengatakan bahwa ini ilmu, kata dia, ilmu tidak akan belum tentu imam Masjidil Haram aja belum tentu tahu, belum tentu mengerti. Nah, begitu. Masya Allah. Imam Masjidil Haram berarti Imam Sudes, Imam Abu, siapa lagi? Pokoknya Imam Masjidil Haram belum tentu ngerti katanya, Masya Allah. Membimbing dengan pakai bahasa Arab, ya syahadat awalnya, tapi Allah alamnya, Masya Allah, Masya Allah. Ucapan itu yang menjadi viral dan menjadi membuat kita ngelus tuh, ya Allah. Kalian harus bangga bahwa ini adalah boleh jadi terbaik se-kabupaten, boleh jadi orang ini terbaik se-provinsi, boleh jadi terbaik se-Indonesia, boleh jadi terbaik sedunia, gitu. Masya Allah. Tidak akan sah hajinya walaupun bolak-balik 1.000.000 kali gitu Pak. Tidak akan sah kecuali bertemu dengan orang ini dulu sambil nunjuk ke dirinya. Tidak akan sah walaupun bolak-balik haji 1.000.000 kali sebelum menemui ini dirinya. Masya Allah, Masya Allah. Dan saat itu pakaiannya, kopiahnya ini yang putih Pak. Nah, ada merahnya, merah putih. Jubahnya ya juga merah putih. Tapi kalau mungkin merah putih atau kayak gini, lah masalah. Tapi membentuk itu, kenapa gitu? Sinterklas nih Pak. Dan banyak jamaahnya di saat itu. Saya kira mau berhenti di situ, saya kira ternyata malah di Masjid Istiqlal sekarang itu. Membuat manakib sinten itu, manakib. Masya Allah. Ucapannya lagi yang membuat ya, kadang kan gampang diviralkan. Ini aja saya direkam begini, video langsung diviralkan begitu. Ucapannya, saya tidak mendoakan Palestina. Masya Allah, saya tidak akan mendoakan Palestina. Kenapa? Karena orang-orang Palestina menyerang lebih dulu, menembak dulu. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, apa enggak tahu itu digelari ulama, digelari kiai, enggak ngerti politik itu. Kapan itu kan dijajah? Dijajah ya seperti kita, tiba-tiba rumah kita diambil orang, kita nggak bisa melawan apa-apa. Rumah kita sudah diambil orang, sudah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Melawan kapanpun ya boleh. Kata Rasulullah, Masya Allah, Masya Allah. Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Man qatala duna malihi fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang membela hartanya, itu syahid. Kalau dia mati syahid. Kapan? Ya saat diambil hartanya. Ya kapan-kapan kalau dia mampu. Loh ini sudah berapa tahun? Bukan baru kemarin bulan Oktober tahun lalu, bukan. Sejak 70 pinten Pak? Tahun 48 itu 76 ya berarti. 76 tahun yang lalu. Tidak mudeng ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kok banyak ya, begitulah di akhir zaman. Banyak yang kata Rasul mutanabi, walaupun tidak ngaku nabi langsung, tapi itu namanya mutanabi, sudah lebih terbaik sedunia. Masya Allah, Masya Allah. Itu dulu saja, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Maksudnya tidak mau melaksanakan perintah Allah karena merasa lebih baik dari Adam. Loh ini lebih baik sadunya loh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik para bapak ibu, itu memang yang terjadi. Apa sebabnya? Karena terkena fitnatu syahwat. Fitnatu syahwat itu adalah ya 3 ta itu nggak akan kemana. Harta, tahta, dan wis tua piye. Lanang yo tua-tua pripun ya. Yang umpama, tapi kalau harta ya jelas.
Kalau harta itu bentuknya entah dua, uang, duit, atau bentuknya penghormatan. Tahta itu juga, Masya Allah. Ya mungkin kan ribut kiai, biar banyak, emang banyak berikutnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada kita ya di dalam surat An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf sebenarnya yang kedua, fenomena yang terjadi kan belum lama ini ada tamu dari Vatikan, negara Vatikan dipimpin oleh Paus, insyaallah. Paus datang bahkan masa ke Istiqlal lagi dihormati ya, bukan kita menghormati tamu sudah wajarnya, tapi ya jangan berlebihan. Tamunya dihormati harus, tapi menghormat sampai dicium tangannya, dikecup, bukan keningnya Pak, ininya bunuh. Nah gitu, Masya Allah. Dan yang mencium adalah Profesor Doktor Imam Masjid Istiqlal, imam besar, Profesor Doktor Nasaruddin kalau tidak salah, dari Sulawesi kalau tidak salah, Bone ya kalau tidak salah itu. Masya Allah. Baik, apa pernah ada dalam Islam orang yang mencium kepala seorang pembesar? Ada Pak, tapi beda kualitasnya. Siapa itu? Adalah namanya Abdullah bin Hudzaifah. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau mengutus para sahabatnya mendakwahi datang ke Romawi, Rum. Ya, langsung didakwahi ke jantung kotanya, kurang lebih 90 sampai 100 orang lah ke sana dakwahi. Ya langsung ke pusat pemerintahannya ya begitu kaum muslimin samina wa ta'na, mesti risikonya ada, dan dia tanggung begitu. Maka datang ke sana menghadap raja, apa? Aslim taslam. Islamlah kalian selamat. Enggak apa-apa, suruh Islam gitu. Kalau enggak mau Islam ya tunduk di bawah aturan Islam. Lah kalau enggak mau ya enggak apa-apa, tapi jangan ganggu kami akan berdakwah terus. Wah, namanya raja kayak kuasanya diambil, ditangkap, ditahan. Balik sekarang didakwahi kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Hudzaifah ini, ditawari oleh raja itu, aku akan berikan separuh kekuasaanku kepadamu kalau kamu masuk agamaku Nasrani. Masya Allah Pak, separuh kekuasaan diberikan asal masuk Nasrani. Apa jawabnya? Jangankan separuh, seluruh kekuasaanmu diberikan kepadaku, ditambah seandainya kamu berkuasa di seluruh negeri Arab, kamu berkuasa diberikan kepadaku untuk meninggalkan agama Muhammad, tidak akan pernah. Kalau begitu bagaimana aku bunuh kamu lagi disalib, silakan. Maka dibuatlah salib. Abdullah bin Hudzaifah nggak disalib, tapi diambil dulu sahabatnya 2 orang, disalib betul, dibunuh. Kayak begitu, silahkan. Tetap begitu, jadi kokoh begitu, istiqomah. Sekarang aku akan bunuh cara lain, silahkan. Diambil 2 orang, disiapkan air yang mendidih di apa namanya Bapak? Orang udah bilang katel apa ya, wazan gitu. Pokoknya air mendidih gitu, dicemplungkan air panas ya langsung mati. Lihat itu, silahkan. Masya Allah, tetap tak bergeming, diberi jeda dulu. Akhirnya dia menangis.
pengawal raja, dia menang. Sekarang takut dia barangkali, merenung. Bawalah ke rajanya. Sudah aku bilang, kan sejak awal, aku akan berikan kekuasaan. Kamu sih, sehingga temanmu mati itu. Apa kata Abdullah bin Abu Hudzaifah? Aku menangis bukan karena takut mati seperti saudara-saudaraku yang lebih awal. Aku menangis karena aku menyesal kenapa Allah tidak memberikan 100 nyawa kepadaku. 100 nyawa kepadaku, satu keluar itu buku untuk mempertahankan agama Muhammad. Sayang cuma 1 nyawaku. Jadi bukan menangis bukan karena takut mati. Masya Allah. Mumet Pak Raja itu. Ini dikapak ke wong koyongnya nih. Akhirnya tawarin, kalau gitu maukah aku bebaskan? Silahkan terserah kamu. Dengan syarat cium kepalaku. Cuma itu saja, iya. Tapi aku minta kemauan kepadamu apa? Bukan hanya aku saja. Seluruh sahabatku bebaskan. Iya. Gampang syaratnya Pak. Cuma nyuruh nyium kepalanya. Kan di bawah gitu, raja di atas gitu, singgah sananya. Ya, aku nggak bisa nyium kamu, kecuali aku naik di atas kamu atau kamu ke bawah. Nah, raja ada mau turun, kamu yang naik. Jadi mungkin duduk begini, nggak nyampe dia berdiri. Apa namanya Abdullah bin Hudzaifah itu berdiri terus, buka mahkotanya, ya dicium katakanlah. Selesailah acaranya, maka pulang. Disampaikanlah oleh Abdullah bin Hudzaifah ini sampai ke Madinah menceritakan kepada khalifah. Nah, yang terakhir itu, ya Amirul Mukminin, saat saya mencium kepalanya, bukan saya cium. Kalau sekarang kan mungkin Pak dipoto, di zoom ya, bukan dicium, tapi apa? Aku jilat dan diludahi itu, bukan dicium, aku ludahi kepalanya itu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekarang yang lebih berhak untuk dicium kepalanya yaitu Abdullah bin Hudzaifah. Maka beliau langsung merangkul mencium kepalanya dan semua sahabatnya mencium itu. Masya Allah. Bagaimana kejadian yang sekarang? Oh, Masya Allah. Ya beda kelasnya, Pak. Beda kelasnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan, mayyuhinillah fama lahu min mukrimin. Barang siapa yang Allah hinakan, tidak akan mampu, tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Siapa yang Allah hinakan? Siapa saja. Ini datang ke sini seorang paus pimpinan orang-orang kafir. Loh kok malah dikecup? Menghormati biasa sajalah. Biasa, bukan kayak begitu. Tidak mengorbankan izahnya kaum muslimin. Bahkan ada seorang Kristen yang komentar, ini kan beda Protestan sama Katolik. Lah ini yang Katolik kan, kalau dari segi politik yang paling musuh adalah Katolik, Pak. Iya. Walaupun ya kata Al-Qur'an, walan tardo angka Yahud walan Nasoro, ya sama saja, tapi yang paling musuh itu senyatanya adalah orang Katolik, tapi sama saja kata begitu. Wala tajidanna asyaddan nasi adawatan al-yahud waladina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya pada kamu, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Nasrani itu disebut orang musyrik. Kenapa? Ya dia percaya pada Allah sekaligus mempercayai Nabi Isa sebagai Tuhannya, maka dia orang kafir, orang musyrik sekaligus gitu. Maka permusuhannya tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah hilang kepada kaum muslimin. Bahkan agama kita Islam ini satu-satunya agama yang
permusuhannya, semua agama musuhinya. Dan Allah sudah menyatakan begitu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah memberikan din ini dan terakhir kepada Rasulullah supaya apa? Liyudhhirahu. Adharo yudhiru itu ya diterjemahkan untuk memenangkan, mengunggulkan di atas seluruh agama. Bukan sama. Supaya di atas seluruh agama yang lain. Liyudhirahu adharo. Yudhiru itu memenangkan, munculkan, unggul di atas yang lainnya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir ya tidak suka pasti. Walau karihal musyrikun. Orang musyrik tidak suka begitu. Kenapa Allah memberikan aturan supaya kita itu seperti itu agamanya? Rasul menegaskan al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Islam. Artinya Islam harus mengatur alam ini. Islam harus mengatur dunia ini. Tidak boleh diatur. Islam harus mengatur. Maka banyak Al-Quran. Dalam Al-Quran itu Allah melarang, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina auliya. Salah satu di surat An-Nisa ini. Hai orang-orang beriman, jangan kau jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Min duni mu'minin. Kamu mengenyampingkan orang beriman. Tidak boleh, haram hukumnya. Para ulama sepakat. Ya kalau barangkali menjadikan sebagai apa gitu bawahannya, kalaupun tidak ada kaum muslimin tidak masalah. Tapi kalau ada, orang beriman itu diutamakan. Pernah terjadi zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau di Madinah saat kunjungan ke Mekah, ternyata penulis atau sekretarisnya itu masih ada orang Nasrani. Saat itu beliau menegur gubernur di Mekah itu. Apa nggak ada yang lain? Ada. Ganti. Masya Allah, diganti. Diutamakan Islam dulu. Kenapa? Masya Allah. Kalau orang kafir itu, kalau memimpin, aturan yang dilakukan, yang diberlakukan, aturan siapa, Pak? Ya aturan dia sendiri kan? Orangnya kafir ya nggak percaya pada Al-Quran. Maka aturan yang berdasarkan atau yang diberlakukan orang kafir itu berdasar hawa nafsu. Kata Allah begitu dalam surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anjalallah. Hendaklah kalian memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu mereka. Ikuti aturan Allah. Hukum-hukum Allah ikuti. Jangan ikuti hawa nafsu. Berarti orang kafir ketika menetapkan aturan hanya berdasar hawa nafsunya. Dilarang oleh Allah. Kenapa? Namanya hawa nafsu. Kata Ibnul Qayyim al-Zawjiyah rahimahullah, manusia yang tidak taat, tidak tunduk kepada aturan Allah, maka yang akan menjadi guide-nya, yang akan menjadi qaidnya, yang akan menjadi pemandunya, ya hawa nafsunya. Hawa nafsu ya sakarepe pemimpinnya. Sudah ada kesepakatan undang-undang ini diubah. Yo kan dia punya kuasa. Walaupun sepakatan misalkan ini aturannya yang boleh jadi lurah itu usianya misalkan 40 tahun. Yo karena dia punya kuasa, dia anaknya mau calon jadi lurah, maka diubahlah aturannya itu. Ya sakarepe. Kok yang lain melu-melu. Pak lurahnya sugih.
Maka yang lain disumpeli duit. Ya melengkapi loh. Itu di negara Konoha, Pak. Ya sakarep ya. Hawa nafsu. Oh, buat sepakat ada partai A, partai B itu supaya syarat pemimpin bla 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 bla. Ada seorang pemimpin yang dianggap baik, dilihat baik, oh dijaga oleh semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan konon kabarnya dia meruntuhkan pohon yang sudah tua bisa ditumbangkan itu biar jadi penguasanya. Padahal dulu pohon itu banyak hantunya. Wah, kalah itu. Itu dongeng negara Konoha gitu, Masya Allah. Kenapa? Ya kuasa. Lo kok pada manut kabeh. Sudah kena fitnah tuh syahwat, hawa nafsu. Apa ada dalam Islam? Oh, agama Allah itu sudah sempurna, Allah yang menciptakannya kok. Begitu selesai ayat turun, Rasulullah nggak lama kemudian wafat. Udah selesai tugasnya menyampaikannya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dina. Berarti dalam Islam ada bagaimana memilih pemimpin. Ada yang bagaimana. Islam memang tidak membatasi usia. Iya, boleh mau 17 enggak apa-apa, 20 apa, tapi bukan usianya. Ilmunya dan keimanannya, kata Rasulullah. Yang menjadi pemimpin dari kalian itu afqahuhum bi kitabillah. Orang yang paling faqih, paling paham tentang kitabnya Allah. Paling paham mengenai sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena akan mengajak masyarakatnya, rakyatnya taat tunduk kepada Allah. Kalau tidak paham bagaimana? Maka dipilih yang terbaik keimanannya. Dengan cara bagaimana? Enggak semua milih, dipilih orang-orang terbaik. Itu siapa? Maka pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada mulainya itu adalah 7 orang, 8 orang. Itu disebut Rijalus Syura. Orang itulah yang dipilih oleh 8 orang itu, siap di mereka jadi khalifah. Begitu. Orang-orang terbaik dengan keimanan ketakwaannya. Menjadi sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafau rasyidin. Para ulama sepakat khulafau rasyidin yang 4 itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Itu sepakat ikuti sunnahnya itu. Ya ada fitnahnya kesampingan aja, memang ada. Rasul sudah menyabdakan selepas aku nanti akan ada fitnah. Ambil yang baik-baik dalam artian sunnah-sunnahnya. Fitnahnya kesampingkan, jadikan pelajaran. Tapi semua itu adalah menegakkan aturan Allah. Nah, kalau orang kafir bukan dengan hawa nafsunya, maka ketika manusia dibimbing oleh hawa nafsunya, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka pasti akan membawa kepada al-halakah, kehancuran, wal fasada, dan mafsada, dan kerusakan. Kerusakan. Kenapa? Yang sejahtera hanya keluarga dan orang-orang dekatnya. Sudah disepakati bahwa tanah air itu harus kembali ke kesejahteraan masyarakat. Begitu dalam Islam begitu. Nah, karena untuk hawa nafsu maka dibuatlah untuk kesejahteraan. Ya aturannya sih untuk rakyat. Kenyataan rakyat yang diempet-empet tak. Coba. Ini memang kita diapusi oleh sistem demokrasi sekarang ini. Oh, dari rakyat oleh rakyat untuk ngapusi ya. Hasil bumi diantaranya
minyak pertalit atau dulu bensin. Mestinya ya murah, mestinya ya itu ya kalaupun biayanya ya untuk gajinya lah apa namanya kesejahteraan kita kembali, tapi malah hilang. Wah, dipaksa lah harus ada yang beli, harus bla bla bla, masuk aturan makin susah, makin sempit. Di negara kita sendiri yang beli kita pun bukan gratis, kita beli itu pun harus syaratnya macam-macam. Masya Allah. Hasil penjualan minyak atau hasil bumi itu kemana? Pajak kita kemana? Ada nggak Pak negara di dunia yang tanpa pajak? Ada Pak? Ada nggak negara di dunia yang tanpa pajak? Ada banyak Pak. Saudi Arabia nggak memajak rakyatnya, nggak ada Pak. Sekolahnya gratis, dibayar lagi. Jadi kalau jenengan punya anak, punya menantu atau sekolahkan di Saudi aja Pak. Iya, dibayar Pak. Terus gratis dibayar lagi. Saya itu niku. Saudi Arabia. Bahkan konon di Dubai, mana lagi tuh? Emirat Arab, terus Kuwait, itu penduduknya Masya Allah, disiapkan rumah Pak, gak bayar, listrik gratis. Kita yang gratis apa Pak? Hah? Angin gratis ya Pak. Masya Allah, kan itu bayar 2.000. Kamar mandi kan bayar 2.000, Masya Allah, Masya Allah. Minum sendiri, air punya sendiri, malah kita yang bayar. Siapa yang untung? Orang-orang Yahudi, Masya Allah. Apakah nggak bisa negara kita membuat rumah? Jangan rumah, kasih tanah aja lah, nggak usah rumahnya. Kasih tanah, mampu nggak kita Pak? Semua perlu Indonesia dikasih tanah untuk bangun rumah, misalkan masing-masing orang kasih cukup 100 meter cukup Pak? Saya kata cukup Pak. Kan ada dulu zaman Pak Harto ada rumah RSSSS gitu kan? Ingat nggak Pak? Zaman Pak Harto dulu ada rumah RSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjoran pun sangat susah sekali itu. RSSSS gitu. Kenapa? 36 tontonannya 6 kali 6 kan lumayan ya disiapkan itu zaman Soeharto. Artinya mampu diberikan tanah. Masih banyak yang nganggur tanahnya kok. Cukup sebenarnya. Apalagi dibangunkan bangunannya cukup sesungguhnya. Gratis cukup bisa. Kemana selama ini kalau begitu? Karena yang buat aturan berdasarkan hawa nafsu, maka yang kaya makin kaya. Kan anak penguasa Konoha itu kemarin pakai jet pribadi, PP-nya 8 miliar loh. Kita enggak kayak apa 8 miliar itu, enggak ngerti. Masya Allah. Pemimpin baru yang berlambang pohon itu, pemimpin barunya, Masya Allah, kan sekarang zaman HP, ternyata dia di posting fotonya, di foto itu ada sedang minuman keras. Masya Allah, minuman keras. Ya, zaman sekarang kan mesti di zoom, apa mereknya, berapa harganya, ngerti Pak? Ya kalau sekarang kan bukan hanya saya saja, saya misalkan di foto itu, klik, kan ada nih apa mereknya, inunya apa, kan tahu tuh, ini berapa, kan tahu tuh nanti ditelisik itu. Oh kalau ini harganya 2 juta misalkan, lah itu minuman keras yang, minuman keras, berapa harganya? Yang jelas lebih dari 5 juta. Kenapa kok begitu? Itulah hawa nafsu. Kalau akal, dikasih agama, saya seneng, mungkin jenengan juga seneng.
es apa Pak? Es buah. Ya es buah paling mahal berapa tuh Pak? 15.000 ya paling. Itu udah enak. 5.000. Lah ini sak botol minuman keras 45 juta. Tidak ada satupun dokter yang menyatakan itu baik. Semua menyatakan bahaya. Loh kok larang di tuku? Hawa nafsu. Wah, begitu posting muring-muring dia. Itu adalah apa namanya? Pribadi. Loh, itu pribadi mah kayak ngono. Di dunia begitu, di akhirat apalagi. Jadi nggak layak memimpin masyarakat. Ya kalau bisa memimpin, ya terjadi karena berdasar hawa nafsu, dihapusi kitanya. Masya Allah. Maka Allah sudah berpesan jangan mengambil orang-orang kafir jadi pemimpin. Kenapa? Mereka akan memimpin dengan hawa nafsu, akan membawa kepada kehancuran. Mustahil keadilan, ngapusi hanya dengan slogan aja. Negara napa nih Pak? Gemah, ripah, loh jinawi. Saya tidak mudeng apa tuh. Gemah ripah itu apa tuh? No Pak, makmur gitu. Maksudnya adil apa iya? Bang baru belum lama ini, masya Allah, kan sedang marak ini di Jakarta, di Solo, di orang-orang Madura kan kreatif tuh, buat warung 24 jam non stop, serba ada lagi, kan ngeten muncul dari menteri Konoha itu melarang, harus mentaati aturan, tidak boleh malam-malam jam 10 tutup, buka jam 6, jadi tidak boleh 24 jam, dan harus aturan. Apakah sebelum warung orang Madura ada yang 24 jam? Banyak Pak, yang Maret itu bukan April, Mei, Juni itu. Kan banyak. Kok nggak dilarang? Berarti penguasa Konoha itu cenderung kepada betul pemilik modal yang besar. Masya Allah, Masya Allah. Karena hawa nafsu. Allah pesan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Apa akibatnya? Wahdarhum, hati-hati pada mereka. Ayatinuka an ba'di ma anjalallah. Mereka akan buat gara-gara terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu. Kata Allah, fa'lam annama yuridullah ayusibahum bi ba'di dzunubihim. Allah kalau kalian melanggar dari ayat Allah, maka akan terjadi bencana akibat dosa kalian. Bencananya apa? Masya Allah. Yang makanan halal-halal saja, para bapak, sudah banyak dikuasai makanan yang haram. Contoh, mereka meneliti Pak, apa yang sedang ngetren disukai makanan oleh orang Indonesia. Dari telitian, oh banyak suka yang gorengan, yang kriuk-kriuk. Munculkan di TV, oh ini kriuk, crispy gitu. Saya crispy, kebalik saya. Crispy ya, yang maka munculkan itu. Kan itu kan tepung. Mereka membuat tipu daya bagaimana ganti tipunya atau campur tepungnya dengan narkoba. Hati-hati Pak. Kalau ada kriuk-kriuk, tambah enak, rasanya menenangkan, hati-hati itu. Ketagihan, kena dari mana itu? Masya Allah, sejak 2 tahun lalu sudah ketahuan bahwa yang menyelundupkan narkoba terbesar, Hakimuni Pak, Cina. Kalau menyelundupkan, namanya menyelundupkan, saya tas ini dimasukkan HP 1, ya kan kecil, atau ini diselundupkan. Lalu kalau tasnya 2, bukan menyelundupkan namanya, bertonton narkoba awal pembangunan
dimasukkan lewat tiang-tiang pancang yang akan di nopo niku. Kan kalau beton layang apa layang kan ada betonnya Pak, udah dibuat kan, tengahnya bolong kan, bolongnya itu dimasuki narkoba dan polisi tahu. Cuma polisi yang jujur itu akhirnya dilaporkan, tertangkap bla bla bla, hasil penangkapan kemana? Nggak ada berikutnya. Yang menangkapnya kemana? Dibungkam dengan apa? Entah dipindahkan jabatan atau dibungkam dengan duit. Kalau nggak mau dibungkam duit, dipecat. Begitulah negara Konoha itu. Telah ketahuan sebelumnya apa? Dengan malai bawang. Kan bawang orang Cina itu gede-gede. Ternyata dibuka bawahnya, dalamnya apa? Ya sama narkoba. Makin ketahuan bukan makin kecil, sekarang malah langsung satu kapal itu semuanya adalah kalau ratusan ton berarti kan untuk siapa itu? Untuk merusak generasi kaum muslimin kita dirusak. Anak-anak kita dirusak. Jadi mana mungkin mereka begitu Pak, bukan tanpa dasar. Udah meneliti dulu bagaimana mental para penguasa Indonesia ini. Ternyata, ya kenyataan begitu. Para penguasanya, siapa penguasa itu? Diwakili oleh partai-partai. Maka betul ada yang mengatakan, untuk menguasai Indonesia, kalau dulu perang, gak usah perang, cukup dengan berapa? 12 triliun modalnya. Statement. Ya mereka punya ilmunya. Siapa pemimpin partainya? Ada berapa partai yang Indonesia itu? Yang besar-besar. Katakanlah 20 partai, berarti 20 T. Kasih tiap satu partai 1 triliun. Diam nggak Pak? Diam Pak. Memang mereka anggotanya dipilih rakyat. Setelah dipilih jadi anggota DPR, MPR, mereka taat sama siapa? Setia sama siapa mereka itu? Ketua partai. Rakyat yang milihnya didolimi. Ada keluhan sedikit sekali yang mau dengar. Kenapa? Kami mentaati ketua partai. Kalau nggak mentaati dicopot. Ya ada yang ngeyel. Aku jadi MPR bukan karena kamu, jadi pilihanku. Oleh partai copot, kalau buat tapi aku betul juga alasannya. Akhirnya dia tetap di situ, tapi oleh partainya dikeluarkan. Ada begitu kan? Masya Allah. Jadi apusi sama ini. Aturan-aturan yang bukan aturan Allah tidak akan membawa keadilan. Maka Allah sudah melarang untuk menjadikan orang-orang kafir, orang-orang munafik sebagai pimpinan. Kenapa? Hawa nafsulah yang akan menjadi guide-nya. Sudah pasti itu. Sudah pasti demikian. Apa akibatnya? Kerusakan, kehancuran. Wattaqu fitnatan, kata Allah. Hati-hatilah kalian terhadap satu fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Kamu kena semua. Apa sebabnya? Kalau kamu mendiamkan kezaliman, menyebar. Wah, ini kenyataan begitu, Pak. Makin banyak. Masya Allah, Masya Allah. Fitnah yang paling besar bukan hancurnya bangunan. Waladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa tam'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Bukan hancur bangunan. Kalau bangunan sedang membangun di mana-mana, Pak. Mesir sedang membangun kota yang sama dengan Indonesia ini, Pak. Indonesia itu membangun IKN 400 triliun. Mesir itu kan dulu harapannya dari Arab Saudi. Bantuan itu bangun datang ke investasi itu. Saudi ya pikir-pikir, kenapa? Kalimantan hutan. Lah Mesir hanya 2-3 bulan kata ahli teknologinya. 2-3 bulan membuat kota baru di pinggir pantai Alexandria, langsung diiyakan oleh
Saudi Arabia dengan dana hampir sama, kurang lebih 350 T. Indonesia gigit jari. Kenapa? Berpikir realistis. Sana kan dekat pantai, usia hawanya ya sejuk. Kita di Kalimantan hutan. Siapa yang akan ke sana? Ke bandar dulu. Masya Allah, Masya Allah. Sangat tidak realistis ya. Jadi para bapak ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau keadilan, kemakmuran atau gemah rifah loh jinawi bahasa kitanya, kalau bahasa Al-Qur'annya adalah aman. Kul laukana al-qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Katakan kepada satu penghuni negeri, kalau mereka beriman dan bertakwa, aku bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah, nggak usah khawatir. Walaupun sudah dikeruk Kalimantannya, Iriannya, di Jawa Timurnya, emas dikeruk, bagi Allah gampang untuk menyuburkan kembali. Gampang sekali. Memunculkan ladang-ladang minyak, gampang. Semua milik Allah. Gampang, nggak ada yang susah. Apa syaratnya? Beriman dan bertakwa. Cuma kata sayang, walakin kadzabu. Cuma sayang, banyak mereka yang mendustakan, tidak percaya pada Allah. Tidak percaya. Aturan Allah dimusuhi. Orang yang berusaha untuk mengajak kepada aturan Allah dimusuhi. Alhamdulillah ala kulli hal. Sekarang muncul awal bulan ini atau 2 pekan lalu kalau tidak salah dari Surabaya. Ulama Surabaya menyata dan ulama Surabaya dan Madura kalau tidak salah, untuk kita meninggalkan sistem demokrasi. Kenyataan sudah 78 tahun, apa makin kesini rakyat makin menderita. Tinggalkan demokrasi, kembalikan kepada Islam. Ayo, begitu ngajak, mudah-mudahan muncul dari Jawa Tengah. Alhamdulillah kami sudah pertemuan para ulamanya, para tokohnya. Mudah-mudahan Jawa Barat juga sudah. Mudah yang lain juga sepakat untuk meninggalkan demokrasi, kembali kepada syariat Islam. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah ganti negara kita dengan pemimpin yang cenderung kepada Islam, bahkan mengamalkan Islam. Allahumma amin. Demikian para bapak, para ibu yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya mohon maaf. Kalau ada shawab, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.